Hello Technolovers, belum selesai perang antara Rusia-Ukraina yang membawa dampak bagi dunia, sehingga memicu kenaikan harga komoditas dan larangan ekspor pangan. Kini giliran China dan Taiwan yang dikabarkan terancam perang. Kepala Negosiator Perdagangan Taiwan, John Deng, pada Selasa 14 Juni 2022, memperingatkan serangan China ke Taiwan akan berpotensi menimbulkan gangguan perdagangan yang lebih buruk. Lantas, jika China dan Taiwan benar-benar terjadi perang, maka Indonesia harus siap siaga untuk menerima dampak yang akan ditimbulkan dari perang tersebut. Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa konflik geopolitik yang menjadi perhatian bukan hanya tentang perang Rusia versus Ukraina, melainkan juga konflik antara China versus Taiwan yang terjadi sekarang ini. Ketegangan antara China dan Taiwan serta Amerika Serikat meningkat setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke negara tersebut. Menurutnya, apabila konflik itu memanas, sebenarnya Indonesia tidak akan terkena dampak secara langsung. Namun Febrio menyebut bahwa terdapat resiko rambatan konflik terhadap perekonomian Indonesia. Berkaca dari konflik antara Rusia dan Ukraina yang tidak melibatkan Indonesia, tetapi dampak rambatannya sangat terasa bahkan secara global. Menurut Febrio, hal tersebut harus tetap diwaspadai dari eskalasi konflik di Taiwan. Febrio pun menyebut bahwa Indonesia akan mengedepankan diplomasi ekonomi jika ketegangan antara China dan Amerika Serikat serta China versus Taiwan semakin meningkat. Dia tidak ingin negara-negara miskin dan berkembang semakin tertekan akibat konflik antara negara-negara maju seperti yang terjadi di Afrika sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. China dan Taiwan memang kian memanas. Saat ini kedua negara tersebut sangat rentan pecah, bahkan hal terburuknya adalah peperangan. Dan jika hal itu sampai terjadi, sejumlah ekonom memprediksi dampak ke Indonesia bisa lebih dahsyat ketimbang invasi Rusia dan Ukraina saat ini. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira mengatakan bahwa Indonesia memiliki hubungan dagang lebih besar dengan China dan Taiwan ketimbang dengan Rusia dan Ukraina. Hal inilah yang menyebabkan dampak lebih besar beresiko terjadi. Bukan hanya itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Muhammad Faisal juga mengatakan bahwa Taiwan merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, terutama untuk produk manufaktur. Menurutnya, jika perang terjadi, perdagangan ini akan terganggu. Dilansir dari laman detikfinance.com, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor Indonesia ke Taiwan sepanjang tahun lalu mencapai sekitar 6,9 miliar US dollar. Ini didominasi oleh ekspor besi dan baja sekitar 2,7 miliar US dollar dan bahan bakar mineral atau mineral minyak HS27 mencapai 1,8 miliar US dollar. Sementara itu, impor Indonesia dari Taiwan pada tahun lalu mencapai 4,35 miliar US dollar. Ini didominasi oleh impor mesin dan perlengkapan elektrik yang mencapai 1,5 miliar US dollar. Teguh Reza Shah yang merupakan ahli hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran juga mengatakan jika China dan Taiwan benar-benar perang, maka dampaknya akan lebih dahsyat. Pasalnya, negara Indonesia memiliki hubungan dagang yang lebih tinggi kepada negara China dan Taiwan. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda, mengatakan dampak nyata dari perang China-Taiwan bagi ekonomi global dan Indonesia adalah krisis pasokan chip untuk berbagai produk elektronik. Pasalnya, Taiwan merupakan negara pengekspor chip terbesar di dunia. Tak hanya chip, Taiwan juga merupakan penghasil produk-produk teknologi vital lainnya bagi dunia termasuk Indonesia, yakni mikroprosesor dan produk teknologi informasi yang tidak kalah maju dibanding Korea Selatan dan juga Jepang. Selain bisa berdampak pada sisi ekspor dan impor, konflik China dan Taiwan juga bisa mempengaruhi investasi Indonesia. Apalagi secara geografis posisi Taiwan berada di Asia Timur, dan tentu statusnya tersebut lebih berpengaruh dibanding Rusia dan Ukraina. Nah, persepsi investasi di kawasan Asia ini akan dipengaruhi kelanjutan dari konflik di Taiwan. Berdasarkan laporan Counterpoint Research Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC masih memimpin industri chip di awal 2022.
Perusahaan itu menguasai 70% dari pasar global. Wow! Nah, menurut Nail Yul, perang akan membuat ekspor chipset ini terganggu dan berimbas pada kenaikan harga barang-barang elektronik, seperti gawai, bahkan eskalasi konflik akan mempengaruhi pasokan semikonduktor sehingga penjualan mobil di Indonesia bisa tertekan, dan harga mobil pun bisa melonjak naik. Kedatangan Ketua Senat Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada 2 Agustus 2022 lalu direspon oleh China dengan melakukan latihan perang di sekitar wilayah Taiwan selama 3 hari berturut-turut. Taiwan pun tidak tinggal diam. Taipei Economic and Trade Office atau TETO, salah satu organisasi dagang Taiwan di Indonesia, mengajak Indonesia untuk ikut serta dalam menghadapi teror China. Perwakilan TETO di Indonesia, John Chen, berharap kalangan Indonesia untuk mengutuk aksi China kepada Taiwan. Chen juga mengajak publik Indonesia mendorong penghentian provokasi militer China. Ia pun berharap soliditas Indonesia dan Taiwan tetap berjalan dalam upaya menjaga nilai-nilai demokrasi. Ia menegaskan bahwa Taiwan selalu bersedia berinteraksi dengan negara-negara di dunia. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia mengaku terus mendorong upaya perdamaian. Pemerintah pun terus memonitor perkembangan konflik kedua negara tersebut. Juru bicara Kemlu, Teguh Faiza Syah pun memastikan pemerintah terus menjaga keselamatan WNI yang ada di Taiwan dan mereka sudah menyiapkan langkah yang perlu diambil. Namun, dalam keterangan tertulis, ahli hubungan internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmadiyani, Hikmahanto Juwana, meminta Indonesia agar kiranya tidak ikut narasi mengecam Tiongkok, sebagaimana permintaan Taiwan.